kasih contoh di komputer ke saya satunya. Soalnya di sini nggak bisa masuk pakai PDF. Nah itu nanti di sana tuh bisa dihubungkan dengan KBLI. KBLI aja masih ada loh tahun 2020. Sudah KBLI. dapat. Banyak itu isinya itu 700 halaman. KBLI sudah buka. Sudah ada punya ini belum? banyak Hah? sekali. Iya. Nah, ya 700 halaman. Oh. Nah, itulah kalau kita mau belajar yang namanya DNA, maksudnya bidang usaha tertutup dan terbuka, itu tidak bisa bilang gini, oh kalau ini bidang ini tertutup hanya ini saja. Untuk mendetailnya itu harus dicek di KBLI. Mungkin banyak dosen yang nggak ngerti. Banyak dosen yang nggak ngerti. Karena kebetulan saya dulu di lapangan itu kan saya ngalami sendiri hal-hal begitu tuh. Nanti disuruh, wah ini nggak benar ini, nggak cocok ini. Wah pusing saya. Nah, akhirnya saya harus ambil dari KBLI. Ini juga di HP saya juga masuk ini. Wah, masuk 2 saya berarti. Gak apa-apa, kirain Pak Teddy mau share di laptop yang satu gitu. Ya itu ada laptop satunya ada, tapi itu tidak bisa dihubungkan. Ini. Kalau dari sini kelihatan nggak saya punya laptop? Kelihatan ya? Ya, kelihatan kok ini slide-nya WTO. Enggak, laptop saya. Laptop saya. Ya bukan laptop apa? Komputer saya di sebelah sini. Nggak Kecil ya, kelihatan. terlalu kecil ya. Iya. Nggak bisa kelihatan ya. Nggak apa-apa, nanti saya jelaskan aja. Sepertinya teman-teman juga belum siap ya. Misalnya begini ya, tadi kalau kita bilang bidang usaha tertutup dan terbuka,
Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 itu di lampirannya ada bidang usaha tertutup misalnya. Contohnya gini, di ujung paling kanan ini ada di atasnya ada tulis KBLI. Nah, di KBLI itu nanti ada tulisannya. Misalnya tulisannya 10719. Misalnya kosongnya di KBLI tulisannya 10719. Maka nanti kalian harus buka KBLI, cari nomor itu. Nah, di sana akan jelas, oh bidang usaha ini. Jadi tidak misalnya bilang misalnya penangkapan spesies ikan gitu ya, itu kan ada ikan apa, itu ada semua di KBLI-nya. Sudah punya enggak itu? Sudah coba dibaca? Halo, itu sudah bawa toh? Halo? Sudah. Saya sudah sih. Nah, coba dilihat di penangkapan ikan si pertama itu di bidang usaha terbuka lampiran halaman kedua. Coba itu kan ada nggak di lampirannya? Lampiran 2 ya. Ya, lampiran lembaran kedua atau ketiga itu. Bidang usaha misalnya, coba dilihat. Aduh. Coba dilihat di sana. Ya, Bidang usaha, terus di ujung kanan ada KBLI atau di atas. Atasnya itu ada tulisan KBLI. Betul? Hah? ya. Ada? KBLI-nya nomor kos ya. 10 berapa gitu atau Ya, berapa? Ya. 1071 sekian gitu. Maka itu untuk mengetahui tentang penanam modal yang terbuka, misalnya bidang spesies ikan atau apa, itu nanti penjelasannya ada di KBLI, cari nomornya 10719. Sudah ngerti sekarang ya? Ya. Nah, Oh, oleh kayak KBLI karenanya ya. tidak semua bidang usaha misalnya begini. Oh, klinik kecantikan atau klinik, apakah semua klinik itu sama? Tidak. Untuk lebih mendetail, bidang usahanya itu harus dilihat di KBLI. Ya, ngerti maksud saya ya? Coba kalau nggak ngerti tanya. Karena ini penting, misalnya kamu nanti dikasih kerjaan sama orang, saya mau nanam modal begini, gini, bidang usaha tertutup, ini apa? Di sini tulisannya terbuka, apa saja. Nah, kamu harus bisa jawab. Saya yakin tidak semua dosen tahu, mungkin 1-2 ya. Saya bisa ngerti ini semua karena saya praktek. Waktu saya adakan pendaftaran, ternyata misalnya saya diomongin, bidang usaha yang Bapak daftar ini harus dicocokkan lagi dengan di KBLI. Pertama kan dilihat pepresnya. Pepresnya ini pres berapa tahun ganti. Nah, yang terbaru 2021 saya belum punya. Tapi kalau misalnya itu ada, saya seperti pernah lihat, tidak semua bidang usaha diganti, hanya ada tambahan atau dikurangin gitu aja. Ada tambahan beberapa bidang. Nah, untuk mengetahui tiap bidang usaha yang dibuka atau tertutup atau setengah tertutup, itu di ujung kanan ada tulisannya KBLI. Nah, oleh karenanya di KBLI itu nanti harus dicocokkan di dalam buku KBLI itu. KBLI itu tebelnya tahun 2020 700 halaman. Yang sebelumnya itu saya pernah cetak. Saya cetak rugi tuh, waduh, setelah sekian tahun nggak dipakai. Sudah tebel-tebel 700 halaman. Nah, coba yang belum punya atau bisa sharing buka di internet, coba dibuka, cari peraturan presiden tahun nomor 44 tahun 2016 tentang bisa bidang usaha tertutup dan terbuka. Nah, nanti ketemu itu. Nah, ketemu nanti kalau jangan dilihat hanya Perpres ya, sampai dibuka ke bawah itu ada lampirannya.
Di dalam lampirannya itu nanti kelihatan bidang usaha ini tertutup, terbuka, atau apa. Nanti di ujung kanan atas itu ada tulisannya KBLI. Nah, di KBLI itu nanti ada nomornya. Oleh karena jadi nomor KBLI itu harus dibuka di buku KBLI. Di sanalah akan ketahuan. Sangat detail bidang usahanya ini itu ya. Kalau tidak ngerti coba silakan tanya. Halo, silakan tanya. Ada yang nggak ngerti ini kan cuma 3 orang ya, lainnya nggak ada ini. Hah? Cuma 3 orang ini. 5 orang. Lain. Oh ya 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Lainnya kemana itu? Sudah bisa cari sendiri, coba dibuka perpresnya dulu, ya. Maka kalau tidak tatap muka itu susahnya gini. Kalau tatap muka itu saya bisa bawakan jadi untuk contoh, nah itu enak ngajarnya. Coba dibuka di yang bawa HP atau bawa laptop bisa dibuka dulu PP-nya itu presiden, peraturan presiden. Di sana nanti ketemu bidang usaha tertutup atau terbuka. Nah, di sana nanti coba dicari lampirannya. Kalau temennya itu sudah tahu tuh, ya, sampai itu kamu sudah tahu ya, sudah ngerti ya. Sudah Berarti lampirannya sudah ngerti ya. Coba lumayan. yang lainnya. Yang lainnya supaya ngerti juga. Karena nanti di praktek di lapangan itu sangat diperlukan itu. Kalau nggak tahu tuh nanti dipikir, wah muridnya siapa nih kok gitu aja tidak ngerti. Coba silakan dicari, ya. Pak Karpil dapat buku dari mana? Dari internet kan, coba cari peraturan presiden nomor 44 tahun 2016. 44 nomor 2016. Perpres ya. Perpres Ya. ya. Kapan hari saya sudah kasih tahu mungkin lupa ya. Itu dicari dulu. Jadi nanti saya ngajarnya enak itu. Kalau sudah ketemu nanti sudah di-download, coba dicari di lampiran. Kelihatan perpresnya. Kelihatan? Halo? Ya, Nah, di ujung sendiri di sini kan ada KBLI ini di ya atas ini. nomornya ya. Ya. Nah, di bawah KBLI ini ada nomornya. Ya. Coba dicari sendiri. Karena tiap bidang usaha itu tidak seperti hanya ditulis sana gitu aja di perpresnya itu. Nanti untuk penjelasan tiap bidang usaha yang tertutup atau terbuka, untuk lebih mendetail itu harus dilihat di KBLI. Nah, coba sudah punya semua enggak? Kalau semua sudah punya, nanti saya bukakan ke KBLI.
Ini pertemuan terakhir ya. Iya, Ya. Pak. Sudah tahu ya, topik untuk AS itu bikin aja makalah bebas, tapi berkaitan dengan penanam modal. Kalau bisa nulis bagaimana mengatasi adanya pandemi ini agar penanam modal dan modal asing dan modal dalam negeri bisa naik. Tentu itu nanti ada nyinggung-nyinggung kebijakan pemerintah sedikit. Karena dengan adanya pandemi ini, itu penanam modal di seluruh dunia itu down semua, habis. Nah, yang agak lumayan itu hanya China, hanya Tiongkok. Tiongkok penanam modal dalam negeri justru mulai hidup. Luar negeri kurang. Tapi penanam modal dalam negeri di China itu sudah mulai nanjak lagi. Permasalahannya bagaimana? Karena benar-benar pandemi ini COVID sudah diatasi dengan baik. Kalau misalnya hari ini dilihat di internet di China masih ada 200 atau 100 lebih yang kena pandemi itu hanya terbatas di dalam beberapa kota saja. Oleh karenanya, penanam modal dalam negeri di China itu sangat pesat majunya. GDP-nya pun juga tidak turun, pertumbuhan ekonominya juga naik. Ya, meskipun kalau dia seperti negara-negara lain turun drastis, tapi masih plus, tidak min. Nah, kuncinya apa? Mereka betul-betul membuat kebijakan di dalam negeri itu ya, yang mendukung adanya penanaman modal. Nah, di Indonesia, saya percaya di Indonesia juga menggalakkan itu. Contohnya saya lihat beberapa UKM dengan adanya pandemi, itu mereka justru produk itu yang dulu pertama masker kan susah. Mereka dengan kreatif sekali bikin masker yang macam-macam itu kan juga termasuk hidup. Itu salah satu penanam modal, menghidupkan penanam modal itu. Dan saya lihat ada beberapa segi positif. Seperti belakangan ini juga banyak perusahaan yang sudah mulai gerak lagi. Nah, misalnya tidak nulis tentang ada kaitan pandemi, ya ditulis tentang harapannya apa agar satu negara itu penanam modalnya bisa bangkit, bisa menunjang ekonomi dalam negeri, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, tentu saja kalau menulis itu harus menguasai dulu. Untuk nulis makalah ini kan harus tahu dulu bagaimana supaya investor mau masuk. Itu kan hanya harus bicara iklimnya. Untuk iklim kan harus ada kebijakan pemerintah, masyarakat. Nah, di sanalah akhirnya kamu bisa nulis dengan bagus. Tidak perlu banyak-banyak, makalahnya cukup 10 halaman aja. Saya nggak mau baca banyak-banyak, itu capek saya. Satu orang cukup 10 halaman, kalau temannya belum tahu, tolong dikasih tahu. Topiknya mengenai penanam modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Mau itu tentang mengkritisi tentang penanam modal, adanya pandemi ini juga bagus. Nah, harapannya apa? Misalnya tidak tulis tentang pandemi, ya tulis saja. Harapan bagaimana supaya penanam modal bisa mendatangkan keuntungan buat dalam negeri. Jelas ya, saya tidak usah kasih penjelasan lagi tentang topik tadi UAS ya. Halo? Tidak perlu ya? Sudah tahu ya? Tugasnya tahu ya? Jelas, Pak. Nah, tentang tadi saya memberi Perpres 44 tahun 16 semua sudah baca. Ini baru hadir cewek ini sudah tahu. Ini cewek yang Bali ini ya. Iya, Pak. Sudah buka Perpres 44 tahun 2016. Sudah, Pak. Sudah.
Kamu coba buka lampirannya. Sampai ke lampiran. Sudah. Nanti di atas sebelah kanan ada tulisannya KBLI apa tidak? Ada? KBLI yang di bawahnya ada nomor-nomor itu ya Pak? Ya, atasnya kan Iya, tulisan KBLI. Iya. Nah, kamu sudah tahu nggak KBLI itu apa? Belum Pak. Nah, kamu nggak dikasih tahu sama temenmu ya, harus download itu. Nah, KBLI itu nanti kamu nomor yang di sana, misalnya 100719, kamu harus buka KBLI, di sana cari 100719 itu isinya apa saja. Ya. Oke, kalau semua sudah buka Perpres 44 tahun 2016, saya sekarang tunjukkan KBLI. KBLI tahun 2020 itu tebelnya sekitar 700 halaman. Ini saya sedang buka, belum bisa buka ini. Nah, nanti nomor yang ada di Perpres itu harus dicari di KBLI, ya. Oh, nggak mau buka-buka di komputer saya satu. Pertanyaan saya, dalam mata kuliah ini, apa ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan tentang mata kuliah ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Karena hari ini kan terakhir, sebenarnya materinya sudah habis. Tapi ada pertanyaan enggak? Mungkin ada yang enggak ngerti atau apa? Silakan. Agak rewel, komputerku sudah tua tuh barangkali, nggak bisa dibuka itu. Ya, untuk bidang usaha tertutup dan terbuka
Karena kita tidak tatap muka, maka saya hanya bisa memberikan, coba dilihat di Perpres 44 tahun 2016, di dalam lembaran-lembaran lampiran itu, dilihat ujung kanan atas itu ada namanya KPLI. Nah, di sana itu ada nomor-nomornya itu. Jangan dipikir nomornya nggak ada gunanya. Justru kalau kamu misalnya menanam satu bidang usaha, agar kamu tidak salah kaprah, maksudnya apa? Bidang usahanya tidak salah. Maka setelah kamu ketemukan di lampiran tersebut, supaya akan lebih jelas, kamu dengan nomor tersebut, kamu cari di KPLI. Misalnya nomor yang ada di Perpres tak cukup, tidak mencakup di KPLI, maka harus cari lagi di bidang usaha yang kamu minati di Perpres 44 tahun 2016. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah ngerti semua untuk carinya? Pak, izin bertanya, Pak. Berapa? Ya. Itu yang Silakan. di lampiran itu kan, itu ada beberapa kolom, Pak. Ini maksudnya yang bagian persyaratan, ini ada dicadangkan untuk OMK, MK, dan kemitraan. Ini maksudnya apa ya, Pak ya? Itu kalau yang dicadangkan itu berarti kan begini. Bisa saja bidang usaha itu untuk UMKM atau untuk mitra kerja apa. Belum tentu kalau itu harus diberikan kepada menghasilkan perusahaan besar. Bisa saja dikerjakan oleh perusahaan UMKM dan lain-lain. Oleh karenanya di sana harus dilihat, yaitu KPLI-nya apa. Nanti dari KPLI-nya itu, setelah nomor KPLI-nya dicari KPLI, maka kamu akan jelas. Oh, bidang usaha ini begini caranya. Tidak semua apa yang ditulis di Perpres itu kurang jelas sebetulnya bidang usahanya. Nanti yang lebih jelas itu KPLI, tapi ini belum mau nggak bisa buka itu. Di komputer saya yang satunya nggak bisa buka itu. Komputer tua barangkali. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Silakan. Contohnya di slide ini begini ya. Ini saya kasih tambahan. Tiap bidang usaha, terutama kalau dalam kontrak karya. Misalnya, kalau dulu kawasan Freeport atau Newmont dan segala-segala, itu harusnya ada production sharing kontrak. Artinya kontrak kerjasama antara kontraktor, investor, dengan instansi yang mewakili pemerintah di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi. Itu harus ada kontrak yang betul-betul bagaimana caranya. Cuma kalau nanti bicara tentang ini terlalu dalam, nanti ke arah kontrak, government kontrak. Ini termasuk kalau kita belajar kontrak. Kontrak itu ada dua macam. Satu namanya government kontrak, satunya namanya private kontrak. Nah, kalau sudah berkaitan dengan gas bumi dan minyak dan gas bumi, ini masuk ke government kontrak. Nah, di sini kan dia bilang production sharing kontrak. Apa artinya? Kontraktor masuk di Indonesia tidak untuk misalnya tambang.
contohnya minyak atau emas atau apa, dia kan sebenarnya kontraktor itu. Satu pengertian saya memberikannya. Misalnya sekarang ada kontraktor Freeport masuk ke Indonesia untuk tambang emas. Tambang emasnya itu punya orang Indonesia. Dia sebetulnya hanya sebagai kontraktor untuk mengadakan eksplorasi dan untuk mengadakan bagaimana caranya mengeluarkan emas di dalam bumi tersebut. Artinya dia kan sebagai kontrak kerja. Kontrak kerja jenisnya bagaimana? Dia memodali. Dengan modal dari dia, tapi itu tambang kan punya Indonesia. Nah, bagaimana sharing? Katakan per sharing ini, bagaimana pembagian hasil, modal kamu untuk mengerjakan ini dari eksplorasi sampai production, bisa berapa modalnya, di sana kan dihitung. Sekian tahun kamu bisa mendapatkan sekian persen dalam ini, dan pemerintah Indonesia sekian persen. Nah, lewat tahapan pertama misalnya 20 tahun, dari 21 tahun ke depan, itu pasti hitungannya nggak sama lagi. Karena di sini kan banyak terjadi salah kaprah, orang bilang, bagaimana Freeport itu? Bagaimana Newmont? Nah, di sini saya kasih penjelasan. Minyak misalnya, kilang minyak untuk mengambil minyak di dalam bumi, di perut bumi Indonesia. Kan belum tentu orang Indonesia semua yang kontraktornya tuh. Bisa saja dari luar. Nah, di sini kan bilang kontraktor dalam bidang pengusahaan minyak dan gas bumi. Ya, belum tentu orang Indonesia yang kerjakan semua, bisa aja dari luar negeri, terutama beberapa tahun yang lalu. Nah, untuk mengerti hal ini kan sebetulnya begini, mereka datang ini bukan bawa emas atau bawa minyak. Yang punya minyak itu ada Indonesia, tambangnya di Indonesia. Hanya karena Indonesia belum bisa mengeluarkan minyak itu dari bumi, maka perlu satu perusahaan kontraktor. Bagaimana dia bisa mengeluarkan minyak di dalam bumi itu. Tentunya di sini perlu satu survei, tentu akan bagaimana biaya-biaya untuk memastikan di titik mana ada minyak atau ada gas bumi. Nah, setelah dia ketemukan, dia akan bagaimana caranya untuk mengambil mengeluarkan minyak atau gas bumi tersebut dari bumi Indonesia. Disinilah terjadi satu hitungan. Berapa persen untuk kontraktornya, berapa persen untuk pemerintah Indonesia. Sama saja misalnya saya sekarang bilang gini, misalnya yang punya tanah itu emas itu, ya, terus ada orang mau buka supermarket atau mau buka apalah, hotel atau supermarket atau buka rumah sakit. Artinya dia akan mengeluarkan uang untuk mendirikan rumah sakit tersebut atau hotel tersebut. Yang punya tanah siapa? Mas tadi itu. Nah, di sini pasti ada hitungannya. Modal saya adalah tanah, kamu modalnya untuk membangunkan fasilitas. Oleh karenanya kamu bisa menikmati berapa lama. Hitungannya kan macam-macam. Dibayar sekaligus atau dibayar sebagian, nanti tiap tahun yang punya tanah masih dapat royalti lagi, atau nanti sistemnya bagi hasil. Kan banyak cara-caranya itu. Nah, itulah di dalam penanam modal itu pasti terjadi adanya production sharing contract. Ini sering. Jadi jangan dipikir di penanam modal ini tidak ada kontrak, tidak ada. Nah, oleh karenanya seperti zaman dulu Freeport, Newmont yang bikin Indonesia itu rugi, marah-marah rakyatnya bilang gini-gini. Nah, itu harus ditanya dulu yang tanda tangan itu siapa. Kok mau dikasih sedikit ya. Jangan salahkan sistem atau pelajaran penanam modalnya ini. Teori penanam modal dan undang-undang penanam modal tidak ada salah.
Yang salah adalah manusia yang dulu menandatangani kontrak tersebut. Bukankah kontrak itu adalah freedom of contract? Dengan harus satu negosiasi, kamu yang punya modal untuk mengerjakan, saya yang punya barang. Kita bagi hasilnya berapa? Nah, kalau Indonesia cuma dapat saham 5%, nah kau yang mau tanda tangan, tanya aja yang dulu tanda tangan itu siapa. Ya, itu. Nah, silakan tanya, ini agak luas ini, ya. Yolanda ada mau tanya, Pak? Ya, silakan. Yola mau nanya di Perpres 44 tahun 2016 itu kan ada persentase modal asing bolehnya maksimal berapa persen? Ada yang 49%, 60%, yang itu. Terus tujuan dibuatnya presentase itu untuk apa? Dan lagi satu pertanyaan, apa yang dilihat sampai munculnya presentase tersebut? Nah, sekarang namanya satu bidang usaha. Ada bidang usaha sendiri yang pemerintah merasa begini. Modal asing tidak boleh 100%. Kan begitu ya? Ada yang modal asing boleh 100%. Kenapa harus modal asing sekian persen? Itu ada pertimbangan agar bidang usaha tersebut juga bisa dilakukan oleh penanam modal dalam negeri. Oleh karenanya di sini ada kerjasama joint venture antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Itu namanya bidang usaha terbuka dan tertutup, semi terbuka dan semi tertutup. Kalau nggak salah bidang usaha yang tertutup hanya sedikit, mungkin termasuk senjata, apa-apa itu. Kalau zaman dulu Telkom juga tertutup, sekarang sudah terbuka. Nah, ada bidang usaha tertentu itu yang zaman dulu tertutup, sekarang terbuka separuh, setengah terbuka. Nah, yang tadi bilang ada 45%, 49%, 51%, itu adalah semi tertutup. Kebijakan kenapa begitu? Untuk melindungi penanam modal dalam negeri, agar tetap bisa eksis. Tidak semua bidang usaha harus diberikan kepada orang barat, orang luar. Banyak terjadi begini. Penanam modal dalam negeri atau orang kita sendiri belum mampu untuk melakukan hal tersebut. Maka perlu adanya investor asing masuk untuk mengerjakan hal tersebut di dalam teknologi atau lain-lain. Tapi kita tidak ingin bahwa dia menguasai semuanya. Maka dibikin setengah terbuka. Contohnya, misalnya sekarang belakangan 1-2 tahun yang ramai ini tentang naik nikel di Kendari. Nikel itu Indonesia merupakan satu negara produk nikel, punya cadangan nikel terbesar di dunia. Sedangkan China adalah salah satu negara yang sangat antusias untuk mendapatkan izin eksplorasi nikel di Indonesia. Nah, namanya Indonesia tidak mau bodoh. Boleh kamu masuk. Tapi kamu di sini hanya boleh investasi sekian persen. Sekian persennya harus dimiliki oleh pemerintah atau badan usaha dalam negeri. Kalau nggak salah saya dengar, justru pemerintah Indonesia ini pintar. Karena nikel untuk baterai, untuk aki, untuk baterai. Kedepannya sangat dibutuhkan. Kalau nggak salah Indonesia menuntut China kalau mau ambil nikelnya Indonesia, harus buka pabrik baterai di Indonesia. Dengan komposisi saham 50-50 dengan Indonesia. Kenapa Indonesia begitu? Artinya Indonesia tidak mau sumber daya alamnya terbuang cuma-cuma. Kesatu, tetap bisa menikmati dividennya. Kedua, itulah namanya investasi. Kedua, Indonesia bisa mendapatkan teknologi, transfer of knowledge. Karena Indonesia belum bisa bikin baterai yang canggih itu loh. Maka dia minta China memproduk di Indonesia. Dengan produk di Indonesia, mau tidak mau nanti Indonesia dapat transfer of knowledge.
Ngerti ya, Mbak? Sudah ngerti kenapa representasinya atau bidang tertutup, terbuka, dan setengah tertutup, dan setengah terbuka? Silakan lainnya. Terus yang lagi satu belum terjawab, Pak. Kan itu Ya, ada yang 49%, 67%, ada yang 95%. Nah, iya. Nah, apa sih yang dilihat sampai munculnya presentasenya itu? Nah, kalau sekarang mau tanya dalam hukum PT, dalam hukum PT, kalau sudah di atas 51%, sudah mencapai 51%, berarti kan pemegang saham yang 50% itu, 51% sudah dominan, dong. Kan kamu juga belajar hukum PT, dong? Sudah belajar hukum PT nggak? Halo? Sudah belajar hukum PT? Halo? Udah, Pak. Hah? Tanggung jawab perusahaan ada bahas PT-nya juga. Nah ya, sekarang saya tanya, kamu sudah pelajari mata kuliah PT nggak? Sudah. Ya sudah, harus tahu dong. Kalau di PT kan 51% sebagai mayoritas pemegang saham. Misalnya Indonesia minta dia harus 60%. Karena Indonesia kepingin menjadi pemegang saham mayoritas. Kenapa harus begitu? Seandainya sekarang pihak asingnya bawa teknologi masuk di Indonesia. Karena dia bukan pemegang saham mayoritas, maka dia harus transfer teknologi dan lain-lainnya. Banyak. Jadi tentang presentasi pemegang saham itu akan menentukan bargaining power dari satu perjanjian tersebut. Ya, silakan lainnya. Silakan tanya. Bagus ini mau tanya. Silakan lainnya. Silakan lainnya. Yang mau tanya silakan. Contohnya gampang gini ya. Ada bidang usaha. Misalnya kita bilang klinik kecantikan, salon biasalah atau apa. Kalau orang asing boleh buka itu, nah yang dalam negeri kerjanya apa? Nggak kerja dong. Habislah kalah sama mereka. Makanya nanti lihat di KPLI kan tahu. Kenapa harus kadang-kadang, oh ini bidang usaha ini tidak boleh orang asing 100%. Nah, tujuannya apa? Supaya penanam modal dalam negeri, contohnya Kapsalon, itu kecantikan. Tidak mungkin orang asing boleh 100% memiliki sahamnya. Untuk klinik kecantikan dan lain-lain, itu harus ada satu perbandingan berapa. Tujuannya apa? Supaya pengusaha dalam negeri tidak mati. Tetap mendapat pembagian untuk kerja. Ya. Ada klinik misalnya begini, klinik kecantikan. Orang Indonesia punya modal, tapi nggak punya teknologinya. Banyak mungkin cewek-cewek lebih tahu. Ada kecantikan yang dengan teknologi high-tech. Maka perlu ada investor dari asing, tenaga ahli dari lain negara, masuk Indonesia untuk membuka klinik kecantikan atau klinik apa. Tentunya di sini harus ada terjadi joint venture. Berapa persen modalnya kamu, berapa persen modal saya. Itu kalau berkaitan klinik yang ada teknologinya.
Tapi kalau misalnya hanya klinik kecantikan sederhana, orang asing nggak boleh lah. Ngapain? Kalau maunya join gitu aja. Orang dalam negeri juga banyak yang bisa buka, seperti Novita juga bisa buka ini. Silakan. Yang tadi terlambat datang, tolong yang sudah hadir, itu jelaskan tentang KBLI dan Perpres 44 tahun 2016, bagaimana cara untuk mendefinisikan bidang usaha terbuka dan tertutup. Tapi kalau misalnya kepingin tahu lebih jelas, ada baiknya pada jam-jam tertentu bisa datang di kantor saya akan berikan penjelasan detail. Karena di kantor ada tuh KBLI skala ada semua, jadi saya bisa jelaskan kalau mau. Silakan lainnya. Nopi mau tanya? Mau tanya? Belum, Pak. Belum. Silakan. Nah, di sini kan beberapa slide ini ada namanya perdagangan dan investasi dan segala perjanjian-perjanjian ini. Perjanjian bantuan technical asistensi agreement. Di dalam penanam modal banyak terjadi perjanjian-perjanjian tersebut. Jadi kalau orang kerjasama dengan orang asing atau perusahaan luar negeri menanamkan di Indonesia, jangan hanya bikin satu joint venture agreement. Banyak terjadi salah kaprah orang Indonesia, terutama pengusaha-pengusaha kita yang generasi, nggak mau ngomong saya, yang kolot-kolot itu. Dipikir saya kerjasama dengan orang luar negeri, investor asing, cukup dengan satu joint venture agreement. Cukup. Padahal di dalam satu joint venture agreement masih banyak hal yang harus ada agreement lagi. Contohnya seperti ini, perdagangan dan investasi, perjanjian bantuan teknis, technical asistensi agreement. Kalau ini tidak ada, dia bilang joint venture agreement, oke, tapi saya nggak mau kasih kamu teknologinya, mau apa? Oleh karenanya perlu ada satu perjanjian. Kebetulan saya bisa ngomong begini, Pak. Saya ada menangani beberapa perusahaan asing di Indonesia, grup ya, dari tahun 2001 sampai sekarang. Ada juga perusahaan Indonesia, grup, yang kerjasama dengan perusahaan luar negeri. Dulunya sebelum menjadi klien saya, yang perusahaan Indonesia nih, saya baca dokumennya itu sangat kasihan. Yang namanya joint venture agreement itu mereka bikin apa? Shareholder agreement. Saya ketawa aja, bagaimana bisa itu? Shareholder agreement berarti perjanjian pemegang saham antar pemegang saham. Itu adalah salah satu bagian di dalam joint venture agreement.
Tapi ya kok cek bodohnya wong Indonesia, wong Amerika dibujuk ya gelem itu. Setelah saya jelaskan segala baru diadakan addendum perubahan. Contohnya sekarang gini. Ini untuk di Indonesia. Di dunia internasional, orang Amerika, pemerintah Amerika selalu bilang, China itu membajak teknologinya perusahaan Amerika. Buat saya, China tidak pernah bajak. Contohnya gampang begini aja. Kalau China ada kerjasama dengan satu perusahaan di luar negeri, perusahaan Amerika misalnya, sahamnya dibeli 90%. Berarti mayoritas. Nah, orang Amerikanya tinggal 10%. Saya mau tanya, kalau PT-nya sudah dibeli 90%, apa tidak termasuk teknologinya? Sudah pasti dengan teknologinya, toh? Ya, betul. Nah, berarti. Nah, jangan bilang 190, 60% saham aja. Berarti teknologi kamu sudah saya beli itu. Ya. Maka orang Barat itu kualak, kita bilang senjata makan tuan. Yang bikin aneh-aneh perjanjian-perjanjian mereka. Tapi dikerjain kembali sama orang Cina. Contohnya beberapa perusahaan di Eropa maupun di Amerika dibeli sama orang-orang China. Kalau yang dibeli semua perusahaannya sudah pasti 100%, know-how-nya, teknologinya, segala yang ada di perusahaan itu, termasuk customer list, segala itu sudah dibeli semua. Bukan hanya pabriknya. Nah, apakah itu dinyatakan China itu curi teknologinya? Tidak, dah. Nah, maka kalau dengarkan berita itu kita harus bijak. Saya sering dengarkan berita dari Amerika marah-marah katanya teknologi China ini curi teknologi. Nah, kalau curi teknologi, curi haki, kenapa tidak digugat di WIPO aja? Tidak digugat di Jenewa. Karena itu semua sebetulnya kan ada kaitan dengan pendanaan modal. Nah, disinilah hati-hati. Karena modal itu bukan mencuri, tapi karena kamu dibeli perusahaannya atau sahamnya kamu salah dibeli, maka kepemilikannya itu sudah beralih kepada yang beli saham tersebut. Ini satu pelajaran untuk kalian. Besok kalau jadi konsultan atau punya perusahaan, hati-hati. Contohnya rokok Sampurna. Setelah dijual sama dijual sama saya Philip Morris. Berarti semua resepnya Sampurna kan sudah dikasihkan sama Philip Morris. Customer list-nya, bidang-bidang usahanya, rahasia dagangnya, semua kan dikasihkan semua. Padahal bikin rokok Sampurna ini tidak gampang rasanya, rasa 100 tahun lebih masih enak. Dikasihkan semua. Apa itu namanya dia curi? Tidak, tuh, dia beli. Oleh karenanya, kalian yang jadi murid saya itu harus ngerti. Seandainya besok kalian jadi pengusaha, jadi apa, kalau kalian punya perusahaan itu, misalnya ada hal-hal yang rahasia, yang apa-apa, kalau sudah terjadi pembelian dijual, habis semua sudah. Jangan dipikir, oh PT-nya saya beli. Nah, di dalam PT kan bukan hanya pabriknya aja, bukan tokonya aja. Semua yang ada di dalam PT diambil. Termasuk teknologi, misalnya satu PT pun ada memiliki haki, punya paten, punya apa, merek, paten, apa segala kan ada. Ya kalau dijual habis. Dibeli semua. Dan pasti di dalam jual beli sudah ditanyakan. Di dalam PT ini memiliki haki apa aja. Nah, oleh karenanya dalam perjanjian WTO GATT tahun 94,
itu sudah bukan hanya bicara tentang perdagangan. Ada perdagangan, ada jasa, ada haki. Oleh karenanya perdagangan, jasa, dan haki ini sudah tidak bisa lepas, harus jadi satu. Menjadi satu kesatuan. Mudah-mudahan apa yang saya kasihkan ini bermanfaat. Saya percaya tidak semua dosen punya pengetahuan sampai segitu jauh. Agak sombong aku ini ya. Kenapa di dalam perjanjian GATT itu yang tahun 49, 47 itu hanya perdagangan. Di tahun 94 diperluas perdagangan, jasa, dan haki. Nah, setelah kita menjadi praktisi di lapangan, kita baru tahu. Tiap perusahaan itu ada hakinya. Merek paling tentu. Desain industri, misalnya perusahaan tertentu. Ada paten, misalnya pabrik obat atau pabrik apa. Semua ada. Tidak mungkin satu perusahaan tidak ada hakinya. Seperti perusahaan saya aja, Teddy & Partner. Itu sudah jelas ada hakinya. Mereknya itu kan terdaftar saya. Oleh karena kamu kalau buka kantor hukum tidak bisa pakai nama Teddy & Partner. Tak gugat kan ya. Belum hal-hal lain. Nah, di sanalah saya menyadari. Untuk sekarang dan untuk ke depan, perdagangan haki dan jasa itu tidak akan lepas. Kenapa jasa tidak bisa lepas? Karena jasa itu tiap perusahaan, tiap orang membutuhkan. Misalnya, jasa manajemen, itu yang paling gampang. Jasa teknologi, jasa IT, jasa macam-macam. Nah, itu tidak akan lepas. Maka di investasi pun juga namanya penanam modal. Penanam modal itu tidak bilang, saya punya uang hanya buka pabrik di Indonesia. Itu yang kelihatan. Misalnya kerjasama di dalam know-how, teknologi. Misalnya pihak luar negeri, dia tidak perlu pakai duit. Dia punya teknologi. Nah, saya masuk Indonesia, seperti sekarang Freeport. Dia teknologi udah kebor, cari emas itu kan teknologi. Dia tidak perlu bawa apa-apa. Bawa teknologinya dia. Oleh karenanya dia akan dapat sekian persen. Nah, itu kan jasa juga. Oleh karenanya 3 hal itu tidak bisa lepas. Dan untuk bidang penanam modal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu harus berhati-hati. Misalnya terjadi joint venture, itu harus ada agreement yang betul-betul kuat. Jangan sampai kamu tertipu. Dan harus tahu peraturan di Indonesia itu bagaimana. Contohnya begini, orang asing buka perusahaan di Indonesia. Boleh nggak orang asing menjadi direktur utamanya? Bidang usaha apa yang boleh kalau orang asing jadi direktur utamanya? Bidang usaha apa yang orang asingnya tidak boleh jadi direktur utama? Terutama dalam bidang perbankan. Saya percaya tidak ada orang asing bisa jadi direktur utamanya. Nah, tapi misalnya pabrik sepatu, boleh orang asing jadi direktur utamanya. Karena apa? Dia bisa 100% modal asing. Tapi kalau modal asingnya tadi bilang berapa 70%, 30%, tetap tidak boleh orang asing menjadi direktur utamanya. Jangan bilang direktur utamanya. Komposisi para direktur dengan komisaris ya itu harus imbang. Oleh karena hal-hal seperti ini harus ngerti juga. Banyak salah kaprah. Orang tidak ngerti asal nabrak aja. Saya harus banyak belajar, banyak baca.
Sekarang kan sudah enak, bisa buka di Google, masukkan, bolehkah investor asing menjadi direktur utama di bidang usaha apa aja. Keluar sudah. Ya. Oleh karenanya nggak boleh males. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, misalnya sekarang perbankan, ini ada sindikasi loan agreement. Saya terus terang aja, saya masih belum berani bikin sindikasi loan agreement. Kenapa? Kalau hanya hutang piutang biasa itu masih bisa, oke lah. Sindikasi loan agreement ini melibatkan jasa keuangan luar negeri, sindikasi keuangan luar negeri. Kadang-kadang bisa sampai 2-3 langkah. Demikian juga di Indonesianya. Di sana saya harus pelajari tentang international finance itu. Saya nggak tahu, mungkin Novi lebih tahu karena kerja di bank. Karena cara ngatur finansialnya luar negeri dengan Indonesia sama enggak. Saya terus terang sampai hari ini, saya kalau dapat pekerjaan sindikasi loan agreement internasional, saya pasti cari orang perbankan atau lagi bank asing. Meskipun saya kerja di bank asing, saya agak takut itu. Dan itu belum tentu kalau orang bank yang harus kerjakan. Itu harus betul-betul orang keuangan. Tidak gampang itu. Nah, di sini banyak. Nah, kalau perpajaan saya pikir tidak perlu repot, ya sudah gampang itu. Dan pertambangan juga begitu, production sharing kontrak, oil and gas, kontrak wood, perkayuan, ya, mineral, macam-macam. Nah, jangan memandang kecil perjanjian kerja bersama, ya, ketenaga kerjaan. Perjanjian kerja bersama ini sangat mempengaruhi. Kadang-kadang karena perjanjian kerjasamanya ini nggak jelas. Kalau nggak orang Indonesia ini bohongi yang orang luar, ya orang luarnya bohongi orang Indonesia. Dulu tuh banyak orang Indonesia bohongi orang Taiwan, orang Hongkong suka dibohongi karena perjanjian ini nggak jelas. Nah, kalau perusahaan Indonesia suka dibohongi sama perusahaan bule. Karena orang Indonesia kalau bule, wah rasanya bule itu paling pinter. Percaya, jujur bule, padahal bule busuk. Nah, perjanjian aklis daya, outsourcing, ini juga harus ada perjanjiannya. Ada orang asing masuk, bagaimana kamu bikin perjanjian outsourcing-nya? Jadi penanam modal tidak akan lepas dari perjanjian-perjanjian juga. Nah, technical assistance agreement, perjanjian bantuan teknik. Nah, ini bagaimana? Tidak semudah itu. Ya. Nah, nanti dipikir, Pak Teddy kok bicara soal kontrak segala, karena ada kaitannya. Akibatnya kontrak private. Ada yang mau ditanyakan? Saya coba cari filenya saya yang di MEA ya. Ya, sebentar ya. Saya tutup dulu, saya cari filenya saya di MEA ya. Oke, Pak. Ya, bentar ya, saya tutup dulu ya.
Bapaknya keluar ya. Kirain tutup filenya. Jadi besok jam 7 malam ya kelasnya Prof. Hikmanto. Kalau Anda udah selesai kapan tuh? Pengkiran tadi, Pak. Tugasnya nggak ngerti ya Prof. Hikmanto tuh. Kurang jelas kayaknya. Tugas apa ya, Kak? Besok libur. Tugas itu loh yang presentasi itu loh. Yang milih terus kita presentasi. Oh, yang memperbaiki itu. Yang suruh Iya. memperbaiki. Aku aja nggak ngerti apa yang aku bahas sudah. Udah lupa. Besok nggak ada. Tugas Bu Paula gimana, Dek? Yolanda. Belum dapat sesuatu. Aku udah selesai tugas kita ya, Kanopi. Kenapa, Bang? Kanopi. Oh iya. Kanopi kan yang buat ini. Gampang lah perbankan oleh asuransi itu. Tapi Pak Robert ikut asuransi di tempat aku ya. Biar masuk ke achievement aku. Nanti aku kerjain tugasnya. Deposito lah, Pak. Kan Novi kan di bank, bukan di asuransi. Ya, Bang. Tapi kan tetap ada target asuransi, Pak. Ya, deposito kalau gitu, Pak. Nggak usah asuransi. Bang apa? Bang Nobu punya Lipo. Oh, gampang nanti saya buka rekening kan. Iya. Diisi lah, Pak, tapi ya. Ya. Gampang ya. Bapaknya nggak masuk-masuk nih. Di chat aja. Coba aku japri ya. Pak masih ada kelas nggak? Sekarang kan banyak SPT ya. Iya. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, Kemarin saya udah ngisi SPT. Kalau pribadi udah. Cuman yang sekarang kan yang badan kan. Iya, soalnya saya ikut kemarin amnesti pajak dulu. Terus diikuti sekarang. Kenapa? Kemarin itu saya ikut amnesti pajak, jadi diikuti terus sama Oh iya, apa namanya? Dia punya laporan kan? Ya, jadi nyesal saya amnesti pajak itu, jadinya saya diikutin, yang lain nggak diikutin. Gak apa-apa lah. Yang banyak uang kan ya wajib ngasih tahu. Kalau yang nggak ada harta sih ya gak apa-apa. Ya bukan banyak duit, cuma kita kan taat hukum kan, jalankan undang-undang lah. Kemarin kan menakutkan juga, kita kalau ada uang masuk ada transaksi tanah kan nggak punya amnesti pajak. Oh iya. Susah. Udah selesai SPT perusahaannya sekarang. Nanti tanggal 30 April selesai. Ya kemarin kalau perorangan kan ini. Tanggal 30 Maret. 31 Maret. Ya, kemarin saya udah selesai.
Ini volumenya mana? Yang kami bacakan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Diki Zainal Abidin. Terima kasih. Saya zoom juga ini dari 2 zoomnya. Nakalan ya. Ini loh zoom. Ini selalu dipakai yang berbeda, Pak Ocha. Bukan nakalan tapi tiba-tiba sama gitu. Dan sekarang saya sedang di Bogor, baru pulang dari Medan. Jadi dari sisi alamat. Bapaknya kemana ini, makan dulu? Dan, Pak Teddy udah ada nih, Pak Teddy. Saya belum kirim yang update, mohon maaf nih Pak. Keluar lagi ya. Cerita sedikit lah ya, ini yang kami jadikan sebagai cadangan sebenarnya. Kalau RUU perlelangan ini lelang ini Mas Kalpil. Atas cara lelang. Dan ternyata benar RUU perlelangan nggak masuk prolegnas prioritas, sehingga kemudian RPMK inilah yang baik. Saya izin share materi ya Pak. Nanti kalau ada lelang-lelang, ini saya yang ditanya sama Mas Kalpil itu prosedur lelang. Oke, sudah masuk ya? Halo? Masuk Pak. Masuk ya?
Kalau bisa cek aja feeling, jangan mau bikin. Halo, kalau bisa cek aja, jangan bikin. Kalau cek dia kosong bisa benar-benar cek kosong. Cek mundur boleh, tapi bikin jangan bikin. Ceknya aja, ya. Kalau dia kosong, kalau bikin kan kepercayaan kamu itu perdata. Tapi kalau cek, kalau dia kosong, dia kena cek kosong, ya. Iya, ya. Nanti tak telepon ya, aku masih ngajar ini, ya. Ya, ya, oke. Ya, oke, sudah ngerti, sudah ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Ini kan ada bagian penanam modal. Sayangnya mata kuliah ini tentang ASEAN ini apa MEA dulu waktu beberapa tahun yang lalu gebak-gebu, waduh bergebu-gebu. Sekarang sepertinya MEA ini sudah kita bikin slide tak laku sudah nggak pernah dibicarakan lagi oleh pemerintah. Padahal bisa bidang kerjasamanya itu banyak ini. Kalau dilihat dari sejarahnya, yang namanya perjanjian investasi ASEAN secara komprehensif, itu sebetulnya di dalam dulu sudah ada ACIA, habis itu berkembang menjadi AIA, ya, yang dikenal dengan Asian Framework of ASEAN Agreement. Tapi semua itu karena tidak jalan, maka akhirnya berkembang ke MEA. Ya, ini yang kita sudah tidak mau bicara lagi soal sudah lewat. Keuangan juga sudah. Duh, mana semua ini. Bentar, tidak ketemu slide-nya ini.
Salah satu yang saya ingin bicarakan ya di dalam perjanjian MEA ini, saya lupa di mana slide-nya ini, terlalu banyak sekali. Tentang tenaga kerja. Di dalam perjanjian MEA ini, Indonesia telah menandatangani bahwa tenaga asing itu boleh masuk ke Indonesia, dasarnya adalah punya skill. Ini yang selalu saya menjadi pembicaraan. Argumentasi. Saya mau tanya, supir itu termasuk keterampilan nggak? Skill satu keterampilan. Supir termasuk keterampilan nggak? Supir. Mas. Supir itu terampil nggak? Terampil, Pak. Tukang batu itu keterampilan nggak? Keterampilan juga, Pak. Nah, disinilah yang waktu menandatangani ini kecolongan kalau menurut saya. Berarti nanti kalau di Indonesia ada supir asing dari Filipina, ya, masuk Indonesia jadi supir, apa bisa ditolak? Nggak bisa. Kalau memang sudah negara ini sudah global, orang pasti pilih supir asing daripada supir yang nggak bisa ngomong nggak bisa bahasa Inggris. Nah, yang lucu kan sekarang begini, rame tenaga asing mau kerjakan ini kerjaan ini, protes. Tapi kalau kita bilang ada keterampilan, itu aja sudah mengunci sebetulnya. Memang kalau bisa di pabrik-pabrik asing itu dibatasi, hanya 5% ada berapa tenaga asing itu. Tapi yang namanya tenaga asing itu, kalau dia bilang punya keterampilan khusus, sopir juga terampil kok, tukang batu juga, tukang listrik juga terampil. Apa karena di Indonesia tidak ada tukang listrik atau sopir? Ada. Nanti satu hal, ya, yang saya waktu ditandatangani, yang waktu ditandatangani perjanjian ASEAN ini saya sangat tidak setuju dulu. Ya, akhirnya jadi geger. Ya. Saya nggak tahu slide-nya di mana ini kok hilang semua ini. Karena sudah nggak dipakai sama saya slide-nya ini.
Maaf ya, saya tidak ketemu slide-nya ini. Meskipun sudah ada slide-nya, tapi tidak ketemu tentang penanam modal. Ini aja, kita diskusikan aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Di sini tidak ketemu ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau mau ini ada yang bahasa Inggris tapi. One of main corporation will be yang bahasa Inggris ada. Di sini kalau lihat di dalam perjanjian di tentang ASEAN ini, sebetulnya masih banyak sama dengan yang sudah saya berikan. Misalnya semuanya bisa diprediksi, tidak ada diskriminasi, ya kan? Kondisi yang makro mikro itu bisa diprediksi, ya. Jadi sebetulnya sama dengan apa yang saya sudah berikan. More responsif, proses publik sektor, transparansi, inklusi. Nah sama aja. Apa yang ada di sini dalam MEA ini juga sudah sama dengan apa yang saya sudah berikan. Public sector transparansi, seperti yang saya katakan transparansi di dalam regulasi transparansi, public sector transparansi, dan informasi transparansi. Jadi sudah dapat di dalam mata kuliah saya sama. Ya. Free transfer, pembebasan untuk mentransferkan uangnya, prinsip komplain with the international law, tidak bertentangan dengan perjanjian internasional, ya, paper framework to establish persaingan yang sehat, sudah ada semua di dalam disertasi saya. Artinya disertasi saya sudah mendahului mereka nih. Of the international trade, improvement of the safe tax, pajak, investment, insure, all cost and expensive relevancy and play. Sama, ya dah. Security and safety, keamanan, ya. Protect of the guarantee of the investment right. Perjanjian peraturan perundangannya betul-betul melindungi keterbukaan, tidak adanya korupsi, good governance, pemerintah yang bersih. Sama? Ya. Tidak perlu ya, sudah ada. Bahasa Inggris. Bisa dibaca toh? Sama dengan yang saya berikan.
political risk dan economic risk, facility versus convention of business stability, ya, sama apa yang saya sudah berikan kepada kalian. Kalau nggak salah, slide ini saya dulu bikin untuk seminar itu. Saya pikir kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahin sampai ini ya. Terima kasih telah mengikuti mata kuliah saya. Kalau misalnya masih, meskipun ini ada pertemuan terakhir, kalau besok-besok ada pertanyaan tentang mata kuliah ini, saya tetap pintu terbuka, bisa hubungi saya, bisa telepon saya. Ya. Oke, tugasnya siap, saya sudah jelaskan, tugasnya sudah saya jelaskan tadi. Tolong di-share yang tidak masuk. Udah sampai di sini aja ya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, makasih Pak Teddy. Terima kasih Pak. Pintu tetap terbuka untuk kalian ya. Bisa datang di kantor saya atau hubungi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat Pak.